Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan sejahtera untuk kita semua. Keberadaan Pancasila di Indonesia perlu dikenali setiap harinya dan dijadikan pedoman dalam berperilaku. Perkenalkan semuanya, nama saya Dena Patricia Cahyono dengan NPM 2306217393. Hari ini saya akan membahas salah satu kasus yang bertentangan dengan Pancasila. Peristiwa ini mencakup kasus kekerasan seksual, percobaan bunuh diri, serta pernikahan secara terpaksa. Berkisah tentang seorang bupati asal Maluku Tenggara yang dilaporkan pada 1 September 2023 lalu, yang menikah siri dengan seorang pelayan kafe sebagai cara damai kasus pemerkosaannya. Dari berbagai sumber yang saya cari lebih dalam, rangkaian kasus ini dimulai pada April lalu. Awal dari pertemuan sang bupati bernama Taher Hanubun dengan seorang wanita yang bekerja sebagai pelayan kafe berinisial TSA yang berumur 21 tahun di sebuah acara. Acara tersebut diselenggarakan di suatu kafe dan merupakan acara berbuka puasa. Pada bulan Agustus, di saat TSA mengantarkan teh kepada Bupati Taher, sang bupati meminta TSA untuk membuka bajunya dan memberikannya ciuman. Dari berbagai bukti yang dikumpulkan oleh pendamping TSA, Otepati, ia mengatakan bahwa bukan sekali namun sudah 3 kali terjadi pelecehan sejak April pertemuan pertama mereka tersebut. 2 kejadian selanjutnya terjadi di bulan Juni dan Agustus. Korban juga berhasil dibantu kabur oleh pekerja lainnya seusai insiden pemerkosaan yang ketiga. Sebab pemilik kafe tersebut adalah Bupati Taher sendiri, sang bupati pun memecat TSA sebulan setelah insiden terakhir. Korban pun akhirnya melaporkan Taher ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Polda Maluku pada 1 September 2023. Nah, setelah dilaporkan, Bupati Taher mencari jalan tengah dengan menikahi TSA secara siri. Padahal Taher sudah memiliki seorang istri yang merupakan seorang aktivis sosial perempuan. Lebih bukan mainnya lagi, sang bupati memakai 1 miliar rupiah sebagai mahar pernikahan sirinya dengan TSA. Keluarga TSA mengaku ikhlas usai TSA dinikahi Taher, walau sebelumnya mereka melaporkan tindak pidana. Akhirnya, Kabid Humas Polda Maluku, Roem Ohoirat mengungkapkan bahwa pihak pelapor mencabut laporan pada Rabu 6 September 2023. Ada beberapa poin yang ingin saya highlight dari kasus ini. Yang pertama adalah korban, yakni TSA beserta keluarganya, seikhlas apapun atau di luar anggapan mereka bahwa ini musibah yang ditulis oleh takdir, pastinya mereka merasa tertekan. Apalagi TSA diberitakan juga beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Hal ini mengganggu ketenangan jiwa seseorang dan membuat seseorang merasa kehilangan hak asasinya sebagai manusia. Dari pertanyaan apakah tindakan bupati ini bisa dibilang tepat dan sesuai dengan Pancasila, nah saya memasukkan jawabannya dalam poin yang kedua, yakni menurut saya cara sang bupati untuk keluar dari permasalahan itu salah dan tidak akan bisa dibenarkan secara adab sekalipun. Walaupun ada hitam di atas putih, persetujuan kedua belah pihak, namun itu kan karena memang tidak ada pilihan lagi. Jadi pasti ada perasaan yang dirugikan, baik dari sisi korban, keluarga korban, dan bahkan perasaan istri pelaku sendiri, istri bupati sendiri. Untuk memperdalam, saya ingin menggunakan pendekatan Pancasila, sebab Pancasila sendiri memiliki prinsip dasar yang relevan untuk menilai tindakan menyimpang seperti itu. Yang pertama dari sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa semua orang ciptaan Tuhan memiliki derajat yang sama bahkan dalam perbedaan agama sekalipun. Tidak ada yang boleh berbuat jahat terhadap sesama sebab itu yang diajarkan masing-masing agama, yakni untuk berbuat baik dan menghormati nyawa, menghormati hidup seseorang. Kita tidak boleh seenaknya menguasai dan mengatur kehidupan orang lain. Di sini, Bupati seenaknya membayar dengan jumlah yang besar demi menyelesaikan kasus pemerkosaannya terhadap TSA. Ia menyakiti hati ciptaan Allah dan membawa dosa terhadap dirinya sendiri. Kemudian dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran yang serius terhadap kemanusiaan. Saya, mau sebagai wanita ataupun laki-laki, akan merasa waspada sebab dari kasus ini kita bisa melihat bahwa
Tempat seharusnya kita mengadu sebagai masyarakat, yakni orang-orang berkuasa, malah menjadi pelaku dari kasus-kasus yang meresahkan. Sudah tidak ada rasa kemanusiaan yang nyata yang bisa kita dapatkan secara tulus. Karena untuk mengandalkan pemerintah pun kita sepertinya merasa sudah tidak sanggup lagi. Untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dari banyaknya hal buruk yang terjadi dalam kasus ini, saya mau highlight bahwa masih ada orang baik, para pekerja di situ yang mau bantu korban di saat korban dilecehkan. Itulah hati manusia yang sesuai dengan Pancasila. Walaupun mungkin mereka takut menghadapi orang yang punya jabatan, mereka tetap bersatu membela mana yang benar. Kalau dari sisi sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Seharusnya pemerintah atau pakar hukum yang mengerti lebih keras lagi dalam mendorong Pancasila menjadi prinsip demokrasi. Perlu mengingat lagi bahwa nggak segalanya bisa diselesaikan semudah itu. Seharusnya ada proses hukum yang transparan, mencakup konsultasi dengan hakim, masyarakat, dan orang-orang yang bersangkutan. Tindakan menikahi korban ini sangat tidak mencerminkan demokrasi yang seharusnya dijunjung. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila ini, kita kembali lagi kepada cara Bupati Taher menyelesaikan masalah. Pernikahan yang direncanakan Bupati Taher menciptakan kesan bahwa keadilan bisa dibeli oleh orang kaya, oleh orang-orang yang berkuasa. Dan hal ini merusak prinsip kesetaraan di mata hukum. Apalagi memberikan kesan yang salah bahwa pemerkosaan bisa diatasi dengan uang, bukan dengan penegakan hukum yang adil. Kalau kita lihat secara umum ataupun secara manusia biasa, penglihatan manusia biasa seperti kita, menurut saya sih pernikahan siri dengan mahar besar sebagai upaya untuk menghindari tuntutan hukum dalam kasus pemerkosaan itu seharusnya ya tidak diperbolehkan. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia adalah fondasi penting dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Kasus-kasus seperti ini dapat mengancam integritas dan otoritas sistem hukum serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada pemerintahan dan keadilan. Karena kasus ini kaitannya sangat erat dengan hak asasi manusia, sedikit ingin saya ungkit bahwa Pancasila dan hak asasi manusia berhubungan satu dengan lainnya. Di mana semua sila dalam Pancasila sama-sama saling melengkapi, sama-sama mirip juga tapi dalam berbagai aspek, dan semuanya itu untuk kebaikan manusia di saat hidup berdampingan bersama-sama satu dengan lainnya, demi keberlangsungan negara juga yang damai dan punya keselarasan. Saya merasa seharusnya sebagai pemimpin, entah negara atau bahkan pemimpin daerah sekalipun, bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Memang kasus ini bisa dikaitkan kemana-mana, seperti masyarakat kedepannya untuk lebih baik lagi, lebih bijak juga dalam memilih pemimpin, kemudian masyarakat juga harus berani bersuara. Jangan takut untuk menyuarakan langsung dengan vokal jika ada hal yang tidak seharusnya terjadi begitu. Kita belajar banyak dari kasus ini untuk bisa bersuara, untuk menggunakan Pancasila dalam kehidupan sendiri dan kehidupan bersama. Kemudian untuk lebih sering mengingat lagi bahwa orang-orang di sekitar kita juga punya nyawa dan pikiran yang berharga. Terkadang kita harus terpaksa melihat sisi yang baik dari kejadian yang negatif sekalipun, seperti dari kasus ini. Kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan bernafas oleh Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pikiran yang waras untuk menjalani hari-hari selanjutnya, dan memang untuk mengingat kembali untuk melanjutkan hidup sebagai orang yang benar, orang yang bisa diandalkan orang lain, dan menjadi orang yang menyebarkan kebaikan terhadap sesama. Pada akhirnya Pancasila hanya bisa jadi pedoman yang
memang patut kita pegang, namun kembali ke kesadaran diri kita masing-masing sebagai orang yang berakhlak dan manusia yang berakal budi. Sekian jawaban dan pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih banyak.